warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Jangan Cerita TV. Mungkin pada sore kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Nah, karena di segmen kali ini segmen pertama yang namanya apa Marus? Selayang Pandang Taliban. Mungkin seperti yang sedikit gugup ya. Santai. Sama seperti obrolan anak muda lainnya, Ya, santai. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang masalah cinta, masalah game, tapi sesuai judul, yaitu Selayang Pandang Taliban. Jadi kita di sini mungkin akan mempelajari sebuah sejarah, yaitu sejarah tentang Taliban. Mungkin ada yang kalian yang belum tahu tentang Taliban itu seperti apa, Sejarahnya seperti apa? Ya, langsung saja di sini ada teman-teman kita yang menjadi narasumber. Harus bisa diperkenalkan. Ya, di sebelah kiri saya ada narasumber, teman saya sendiri. Ya. Silakan perkenalan diri. Nama saya Muhammad Zainal Arifin. Ya. Bisa disapa Aji di kampungnya. Oke, ini ya saudara Haji ini bertindak sebagai narasumbernya nanti. Iya. Dan di sebelah kanan saya ada Nama saya Abdul Rosid. Biasanya orang bumi memanggil saya Rosid atau Manting lah. Manting. Oke. Ya, menurut sejarah Taliban itu mungkin ada yang bertanya ya, mungkin teman-teman. Pasti. Ada yang Ya. ada yang ingin mengenal juga. Ya, Mungkin yang bisa di live bisa dilihat nanti. Ya, Ada yang bisa bertanya bisa bertanya. Nanti komen aja apa yang ingin ditanyakan, pasti Bisa bertanya. saudara Haji tolong dijelaskan Taliban itu seperti apa sih? Oh, mungkin Sio Manting dulu. Oh, Ya. ya, Manting dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh hal. Jadi kita mengetahui banyak hal karena untuk beberapa bulan kebelakang ini kita lihat di Timur Tengah ini gencar dengan namanya Taliban seperti Afghanistan. Nah, kita memiliki media sosial banyak seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sekalipun. Dan yang mengomen itu banyak dari beberapa kalangan usia, dari yang tua, muda, bahkan sampai anak-anak. Ya dapat dikatakan anak-anak FF lah. Jadi kan Taliban itu banyak berbagai perspektif. Ada yang memandangnya buruk, ada yang memandangnya baik. Ya, ada yang mengikut di pihak sebelah, Ya, pihak benar. Jadi ya. kita bingung sebagai kita yang memang orang awam gitu. Apa sih Taliban begitu heboh di media sosial? Bagaimana sih Taliban itu akan memang benar perspektifnya memang buruk ataupun baik? Jadi kebetulan ada Bung Aji di sini kan sebagai narasumber. Abang Aji bisa melampirkan dengan berbagai referensi. Nah, sebagai mukadimah saya akan bertanya pada Bung Aji, apa sih itu Taliban? Oke, mungkin langsung Mungkin aja. mau sebagai mukadimah kita. Bisa dijelaskan. Ada orang bertanya kan, apa itu Taliban? Di Ya. Taliban ini kelompok milisi yang ada di Afghanistan Ya. yang saat ini sedang mengambil alih pemerintahan Republiknya Afghanistan setelah hampir 20 tahun diinvasi oleh AS sejak 2001 lah sampai 2021 berakhir. Mungkin itu dulu. Bagaimana sih pandangan Bang Adi dengan berbagai referensi sejarahnya Selayang Pandang Taliban itu? Dan bagaimana pembentukan awal bagaimana? Jadi kalau memang ingin tahu sejarah Taliban ini, kita harus lihat ke belakang dulu sejarah panjangnya Afghanistan. Jadi banyak orang yang belum tahu bahwasanya di Indonesia ini terbagi-bagi, terpecah bahwa ada pendukung Taliban ini, ada kontra Taliban ini. Jadi banyak orang yang belum tahu bahwasanya Afghanistan ini pernah menjadi negara komunis. Jadi sempat hampir dari tahun 78 sampai 1992 Afghanistan ini pernah menjadi negara komunis di bawah kontrol langsung oleh Uni Soviet di masa era Perang Dingin. Nah, kelompok Taliban ini muncul di masa-masa ini antara kepemimpinan komunis tadi. Di saat perang Uni Soviet Afghanistan, ada kelompok yang namanya Mujahidin. Ada namanya kelompok Mujahidin anti Soviet. Nah, kelompok-kelompok inilah yang membentuk milisi anti Soviet yang dimulai ketika itu dari pertama tahun invasi Soviet langsung dari tahun 79 sampai tahun 89, antara satu dekade lah intinya. Perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan yang lebih banyak berperang adalah para kelompok Mujahidin. Nah, Ya kita tarik ke belakang, Bung Haji, kita tarik ke belakang. Bagaimana sih secara bahasa Taliban itu? Bagaimana definisinya? Gitu? Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya.
bagaimana secara bahasa Taliban itu apa gitu. Oh mungkin ya jadi Taliban ini Ya. etnis mayoritasnya adalah etnis Pashtun kan? Etnis mayoritas di Afghanistan. Jadi nama Taliban ini dalam etnis Pashtun artinya adalah murid-murid atau orang yang terpelajar. Murid-murid atau orang yang Ya, karena pemimpin pemulanya membentuk Taliban adalah orang yang belajar Islam Nyobandan apa namanya seperti yang modern gitu. ya seperti modern di daerah India lah intinya. Jadi Mullah Muhammad Omar ini salah satu pemimpin utama di Taliban yang sempat menjadi guru di madrasah di Afghanistan. Mungkin itu artinya adalah orang murid-murid atau orang yang terpelajar. Mungkin kawan-kawan bisa secara definisi atau secara bahasa mengetahui Taliban itu orang pelajar atau muridnya. Nah jadi kita ketahui berbagai perspektif orang memandang Taliban itu. Apakah memang benar Taliban itu buruk dan memang benar Taliban itu baik? Bagaimana alasan itu? Jadi kalau kita ingin melihat Taliban sebenarnya kita harus melihat ketika era perang Uni Soviet berakhir. Ya. Tahun 1992 kepemimpinan komunis di Afghanistan berakhir dengan diberikannya kepemimpinan kepada pemimpin lokal. Waktu itu Taliban muncul ini tahun 1994 ya. Sebelum 94 sebelum ambil alih kepemimpinan pemerintah tahun 1996. Ya. Jadi pandangan awal masyarakat Afghanistan senang dengan Taliban, awal-awal senang karena melihat pemerintahan yang tidak stabil politiknya. Ya. Di zamannya setelah komunis runtuh tahun 92 sampai 93, 94, 95 itu kepemimpinan politik di Afghanistan itu tidak stabil, ekonomi merosot, kriminal kejahatan meningkat. Akhirnya kelompok-kelompok ini muncul untuk membantu mengamankan daerah Afghanistan. Ya. Jadi awalnya masyarakat senang karena melihat ada tindakan langsung dari Kelompok Taliban itu. Ya dibanding pemerintah waktu itu karena bertele-tele. Kadang waktu itu satu kejahatan bisa ditindak beberapa bulan. Kalau yang Taliban satu kejahatan dilihat langsung Bergerak cepat gitu. cepat langsung kalau bahasanya diperanguskan langsung. Jadi kasarnya langsung ditembak langsung. Oh iya. Awalnya langsung dieksekusi. Tapi setelah tahun 1996 mengambil alih ke pemerintahan, pandangan orang akhirnya beralih ke yang lebih buruk kepada pandangan Taliban karena sistem pemerintahannya yang agak kaku dalam artian tidak terlalu terbuka lah intinya dengan pandangan luar. Memang jadi ideologi Taliban ini ya memang agak Islam kaku lah. Kalau pandangan Islam moderat, para ahli Islam moderat, jadi pandangannya memang kaku. Jadi awalnya bagus, akhirnya berjalan buruk dengan beberapa kebijakan yang tidak manusiawi lah intinya. Tidak jadi hak-hak perempuan dihilangkan untuk bersekolah, bekerja, ke ruang publik. Bahkan anak-anak pun dilarang bersekolah waktu itu. Dibatasi. Laki-laki dilarang memotong janggut waktu itu. Bahkan dilarang untuk meninggalkan tudung kepala atau kopiah lah bahasa sininya ya. Jadi orang sana tuh dilarang para laki-lakinya untuk meninggalkan untuk kepalanya. Mungkin perempuan bercadar mungkin sana. Ya mungkin karena waktu dulu kan Afghanistan menjadi salah satu Islam paling moderat di kawasan Timur Tengah. Akhirnya para perempuan diharuskan memakai nikab, bukan lagi cadar nikab. Jadi tutup muka. Jadi yang ada tinggal mata ya. Tinggal matanya aja yang ada yang lubang-lubang kecil. Kalau nggak salah itu namanya nikab ya. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi kawan-kawan soalnya. Nah, ada satu hal menarik. Apa sih faktor yang melandasi si kelompok Taliban ini menguasai Afghanistan? Mungkin ingin memajukan atau memang ingin menguasai dari berbagai aspek gitu. Faktornya bagaimana faktornya? Ya jadi sudah saya sebutkan, akhirnya Taliban ini muncul ya karena ketidakpuasan terhadap pemerintah setelah komunis runtuh. Jadi setelah komunis runtuh tadi itu ada yang namanya era perang sipil. Era perang sipil. Sebenarnya apa itu? Jadi era perang sipil atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya adalah
periode warlord. Jadi para pemuka jenderal waktu perang Soviet dengan Afghanistan itu saling bahasa Banjarnya saling bercakut. Ya bercakut. Bahual ya, bahual. Mungkin teman yang Banjar bisa ya. Ya, mungkin ngomong Banjar pasti paham bercakut itu bahasa kita. Untuk mengambil saling Pertikaian lah. ya, Ya, pertikaian. Indo itu pertikaian. Saling untuk mengambil kepemimpinan di Afghanistan. Padahal waktu era perang Soviet mereka sama-sama saling membahu untuk saling support. saling support. Jadi yang menariknya di Afghanistan adalah begini, setiap faksi partai politik yang ada di Afghanistan itu partainya punya milisi tentara. Iya. Ini negaranya memang terbentur keras. Jadi makanya setiap pemimpin partai tadi yang menang lawan Soviet akhirnya saling bertikai karena memang punya sumber daya pasukannya memang ada. Pasukannya yang ada. Jadi dulu tuh sempat dipimpin, kalau yang pertama saya lupa namanya, yang paling terkenal adalah Burhanuddin Rabbani. Jadi itu salah satu presiden yang melanjutkan kepemimpinan setelah Republik Demokratik Afghanistan runtuh. Jadi ya yang kalau tahu dengan Ahmad Shah Mansur atau Ahmad Shah Mas'ud mungkin tahu dengan Burhanuddin Rabbani. Jadi Taliban muncul itu karena muak dengan para pemimpin panglima perang tadi yang karena saling bertikai tadi. Akhirnya Taliban ini sebenarnya orang pinggiran lah, intinya orang pedesaan yang dalam arti kata tidak pernah menempuh pendidikan formal secara terstruktur. Jadi yang pernah Jadi mungkin ada yang tidak bersekolah. memang tidak ada bersekolah sama sekali. Jadi yang kebanyakan dari mereka adalah baru menerima pendidikan Islam. Jadi kelompok ini kelompok pedesaan yang Islamnya konservatif. Ya. Jadi ada satu hal yang menarik. Mereka kan tidak bersekolah formal. Lalu mengapa mereka bisa ada senjata atau apa? Mungkin ada yang pelatih mungkin. Nah, jadi ya mungkin ya tadi ketika era perang Soviet itu AS lebih banyak memberikan sumber dayanya untuk melawan Soviet tadi, diberikan pelatihan segala macam mungkin. Jadi markas mereka ini kebanyakan di Kandahar di Afghanistan. Jadi itu memang tempatnya. Jadi kan ada beberapa pemimpinnya yang tetap dapat pendidikan formal sampai sekolah luar. Itu kan pasti punya koneksi. Makanya atau mereka bisa juga dapat senjata rampasan perang setelah Soviet hengkang tadi. Itu mungkin dapat senjata. Nah, dalam tanda kutip, apakah kelompok Taliban ini ditunggangi politik gitu? Mungkin kelompok Taliban ini ada yang sebagai tunggang politik lah gitu. Jadi sebagai sarana untuk mengapa gitu. Taliban ini sebenarnya kalau di kita ya, ini pandangan saja ya, pandangan. Ya mungkin dari beberapa referensi. Gitu. Ya kayak beberapa referensi yang saya baca, Taliban ini sama aja sebenarnya kayak kita dulu sama Belanda lah intinya. Ya. Cuman Taliban ini ya tadi kelompok Islam yang beraliran ideologi kaku, yang lebih ekstrem lagi dari kelompok-kelompok Islam yang ada di Timur Tengah, lebih ekstrem, tidak pandang bulu lah intinya. Waktu dulu ya tahu ya. Kalau yang sekarang saya tidak tahu. Setelah mengambil alih pemerintahan. Jadi kalau untuk ditunggang politik, mereka sendiri yang mengambil alih politik tadi. Mereka punya pandangan politik sendiri tadi dengan menerapkan syariat Islam di Afghanistan. Gitu. Jadi bagaimana dengan isu minyak? Jadi Afghanistan. Tekanan Media kan sangat mencuat itu istilahnya. Kalau kebanyakan kita tahu kalau memang ada invasinya AS Amerika Serikat kan pastinya kita menduga bahwa ada minyak di negara tersebut yang ditunggangi AS. Nah untuk kasus Afghanistan ini unik sebenarnya. Kalau untuk urusan minyak saya mungkin tidak tahu, tapi kalau umumnya Afghanistan itu tidak punya cadangan minyak. Tidak punya cadangan minyak. Beda dengan negara Timur Tengah lain. Jadi makanya Afghanistan itu dapat julukan dari bangsa asing, dari many empire. Jadi tidak hanya AS yang kalah di sini. Di Afghanistan ada Uni Soviet, ada British, ada Britania Raya juga kalah. Jadi makanya tanah Afghanistan ini diperebutkan untuk apa sih? Saya pun dalam hati masih bertanya-tanya untuk apa Afghanistan ini diperebutkan? Ya, untuk apa sebenarnya? Kenapa begitu heboh? Begitu heboh. Padahal negara ini kalau dilihat cadangan minyaknya tidak ada sama sekali.
mungkin bagi saya yang awam, bukan ahli geologi atau ahli perminyakan, itu tadi. Bagi saya tidak ada. Berarti cuma isu. Ya memang isu, memang pengalihan media mungkin saja. Tapi selama saya pelajari dari apa yang sejarahnya memang tidak ada. Mungkin cadangan lain mungkin ada lah, mungkin saya tidak tahu. Mungkin rahasia nantinya, rahasia negara-negara lain. Mungkin di dalamnya mungkin ada emas, Mungkin ada emas, batu bara, mungkin. Mungkin. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana perspektif buruknya Taliban. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana sih perspektif baiknya Taliban ini, bagaimana kita membandingkan dua sisi. Jadi baiknya Taliban ini adalah bagi masyarakat Afgan sendiri ya, yang ibaratnya konservatif tadi lebih senang dengan pengadilan ala Taliban. Ala Taliban. Karena memang lebih lekas membatas kejahatan. Tapi kalau sayang tadi buruknya adalah dia membatasi hak-hak perempuan, hak-hak anak untuk sekolah. Dulunya dulu tahun 1996 sampai 2001 itu buruknya. Kalau ya baiknya tadi dia lebih memandang syariat Islam negaranya, mungkin ya tadi dia yang apakah seperti khalifah gitu? Beda. Oh, berbeda. Beda. Khalifah kan biasanya kekaisar, dia bentuknya bentuk kekaisaran, misalnya kesultanan, beda dengan Roman. Ya mungkin Roman. Lebih moderat ya. Lebih moderat. Tapi ini dibatasi. Ya. Apa saja sih batasan-batasan untuk Batasan-batasan untuk orang Afghanistan ya. Nah, Kenapa begitu heboh waktu yang tadi? Jadi gini. Dulunya waktu yang 1996 seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, hak-hak perempuan itu tadi, ketika Taliban memimpin, hak-hak perempuan tadi dibatasi untuk bersekolah, menempuh pendidikan tinggi, untuk bekerja di ruang publik, untuk menemui lelaki yang bukan mahramnya itu dilarang. Mungkin memang secara Islam memang ada, tapi Islam tidak sekompleks itu bagi saya. Tidak sekompleks itu. Jadi dulu itu laki-laki yang bukan mahram yang bisa ditemui oleh perempuan cukup laki-laki yang di bawah umur 12 tahun. Selain 12 tahun. Ya. Terus pelarangan televisi dilarang. Jadi dibatasi Ya, stasiun televisi mungkin terus musik juga dilarang. Sosial media itu Sosial media kan? Jadi kan dulu kan memang mungkin tidak secanggih sekarang, tapi alat telepon itu dibatasi. Jadi anggapannya Taliban itu dulunya parnoan. Sebabnya apa, alasan parnoan kenapa? Ya tadi parnoan untuk negara ini supaya tidak diambil alih asing lagi. Parnoan. Takut mungkin mereka lebih menekankan syariat yang mereka yakinin tadi. Jadi menekankan syariat lebih kan. dan juga waktu itu kan masih efeknya adalah hampir 160.000 masyarakat Afghanistan kelaparan. Efek dari kebijakan Taliban tadi. Bahkan bantuan PBB untuk kemanusiaan pun ditahan. Angka kematian bayi tinggi, angka gizi buruk tinggi waktu itu. Terus para lelakinya dilarang memotong janggut. Padahal di dalam sunnah Nabi kan janggut itu sunnah, memang sunnah tapi tidak diwajibkan. Sampai dilarang untuk dipotong tadi. Ya, benar. Nah, terus lelakinya juga waktu itu ya tadi dilarang bagi kita di sini kopiah lah intinya. Dilarang melepas kopiah. Oh, jadi sana harus pakai kopiah sarung. semua. Apakah itu keluar rumah mungkin keluar rumah atau Kalau keluar rumah. Keluar rumah. Keluar rumah saja ya? Masih ya. Mungkin kalau ketahuan bagaimana itu kalau nggak tahu? Nah, kalau ketahuan ya kayak konsekuensinya tadi dihukum. Kalau dengan apa? Dengan cambuk mungkin, dengan apa? Mungkin hukuman saya di Islam juga. Kebanyakan hukumnya hukum tembak. Itu yang dulu ya. Ya, yang dulu berarti. Nah, Termasuk ekstrim. ya masuk ekstrim. Kita agak berkeringat ya diskusi ini karena panas ini. Bahasanya lumayan lumayan panas ya. teman. Bahasanya juga lumayan berat ini. Nggak bayar pulsa tadi, nggak bayar pulsa. Suasananya memang panas. Suasana juga panasnya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, banyak ini yang tanyakan. Dan juga apakah kelompok Taliban ini ada kaitan dengan Al-Qaeda atau ISIS? Ya, atau mungkin dari pecahan mereka. Pecahan mereka. Teman-teman yang nonton kan mungkin bertanya, apakah sama itu? Sama. Hamas, ISIS, mungkin
Al-Qaeda. Ya. Mungkin mereka ada yang menganggap sama gitu. Ya. Apakah memang sama atau beda? Iya. Jadi gini, jadi yang perlu ditekankan adalah Taliban ini berbeda dengan kelompok teroris. Kalau kelompok teroris kan nggak punya tujuan, Iya. nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Intinya apabila ada negara kacau, pasti datangnya ke kelompok teroris. Iya. Baik itu Al-Qaeda, baik itu ISIS, atau contoh-contoh yang di Indonesia Jamaah Islamiyah, atau apa teman-teman itu kan, atau MIT yang di Santoso itu. Nah, jadi bedanya Taliban itu adalah punya rumah. Mereka ini milisi punya rumah. Dia bisa digambarkan penduduk asli gitu. Ya, Untuk Asia ingin mengubah Ya, mempertahankan. Sebab parno ya. saking parnonya. Jadi Taliban ini kelompoknya milisi dari kelompok etnis Pashtun sebagai etnis mayoritas di Afghanistan. Kenapa kebanyakan masyarakat menyamakan kelompok ini dengan kelompok teroris adalah mungkin waktu itu kebanyakan kelompok teroris belajar ke mereka waktu masa-masa perangnya dengan AS. Jadi kayak gini, ketika kelompok teroris di Indonesia ini kebanyakan, kenapa Taliban dipandang buruk? Kebanyakan Taliban itu membantu kelompok teroris untuk berlatih di negara lain. Sempat kolek latihan. Ya, jadi memfasilitasi. Padahal Memfasilitasi. Taliban ini berbeda dengan kelompok teroris. Seperti saya lupa, ada pengamat mengatakan memang beda, lupa. Saya lupa namanya, memang beda. Jadi kelompok teroris kayak Al-Qaeda, kalau ISIS segala macam itu nggak punya rumah. Dimanapun negara kacau, pasti ada kelompok itu. Contoh Mereka sebagai pengacau gitu. Ya, pengacau. Preman. Kalau Taliban kan tujuannya jelas untuk mempertahankan negaranya dari usaha asing merebut rumahnya. Cuman tadi dipandang buruknya karena memang sempat beberapa kali memfasilitasi kelompok-kelompok teroris, contoh Al-Qaeda. Ini sih. Mungkin agak supaya pembahasan kita lebih Fresh, lebih ringan, lebih enjoy. lebih plong. Ini kita minum dulu ya. Tapi mohon maaf kami tidak disponsori. Ini disponsori oleh Galon. Ayo Dalam Galon. guru Uno ya. Ya mungkin kita sambil minum-minum sebentar sambil mungkin Ini saudara ya, sambil mempertanyakan. karena bahasanya agak beratnya dan ya enggak apa. Kondisi di sini juga agak panas, lembab. Oke, jadi bisa kita mulai ya. Ya, bisa kita mulai. Jadi kita agak break jadi dan satu hal yang memang harus dipertanyakan gitu. Taliban ini Islam yang bagaimana? Islam Sunni atau Syiah atau Wahabi sekalipun? Bagaimana? Jadi Itu ya. Islam yang bagaimana? Sekarang. Taliban ini Sunni. Di arah itu kemana sebenarnya? Kiblatnya itu. Kemarin Ya, itu minum juga dulu, sampai minum dulu. soal ke Indonesia. Ah iya. Kan? benar. Sempat Ya, Taliban sempat sama wakil presiden sama Yusuf Kala. Nah, sempat sini. Siapa tahu kan dia mengambil Islam moderat untuk mau belajar. Ah, juga. ya. banyaknya berkembang informasi di Indonesia ya. Hmm. Jadi Islamnya Taliban adalah Islam Sunni. Islam Sunni. Cuman lebih mengarah ke kelompok Khawarij. Wah, seperti apa awalnya? Mungkin Bung Haji bisa memaparkan gitu bagaimana awalnya. Mungkin saya Lebih condong ke situ ya. ya lebih condong ke sana, tapi saya bukan ahli kelompok memahami kelompok Khawarij, tapi apa yang saya pahami ketika saya belajar adalah kelompok Khawarij memang mengedepankan sistem Islam ekstrem, Islam yang lebih keras daripada biasanya. Biasanya memang apabila satu kelompok melakukan pendapat, mungkin itu saja pendapatnya tidak bisa diubah. Bahkan para wartawan saja yang hidup di Afghanistan waktu zamannya Taliban memimpin itu dilarang mempertanyakan ideologi apa yang dianut oleh Taliban, Islam apa yang dianut Taliban ketika mengedepankan Al-Quran apa yang mereka baca, bagian apa yang mereka baca ya, mereka yang dipahami, bagian Al-Quran mana yang mereka baca gitu. Mungkin itu. Jadi Islamnya adalah Islam Sunni. Karena bagian dari Pakistan adalah Islam Sunni, Afghanistan Islam Sunni, meskipun ada kelompok Syiahnya. Tidak banyak lah, tapi memang mayoritas adalah Sunni. Mayoritasnya Sunni. Sunni. Nah.
ini mungkin ada ekstrim. Ya memang ada ekstrim kelompok ini. Nah, maksud ekstrim itu bagaimana? Ekstrim secara hukum atau secara mungkin peraturannya yang membuat Jadi, ekstrim itu? Peraturannya ekstrim, hukumnya juga ekstrim. Ya tadi ketika mereka melakukan ada masyarakat melakukan kejahatan, mereka tidak pandang bulu melakukan pengadilan di tempat lah bahasanya. Oh, tindak pandang bulung dalam artian biar anak pejabat, anak pokoknya harus pukul rata. Makanya waktu kepemimpinan Taliban yang baru ini mengambil alih, mereka mengambil alih langsung rumahnya bekas pemimpin Aliansi Utara Jenderal Abdul Rashid Dostum. Seperti nama saya Ya, jadi rumahnya itu memang kayak dilapisi emas, dapat pada bulu. Jadi banyak kepemimpinan zaman perang Mujahidin ini dibunuh oleh Afghanistan. Jadi contoh yang paling diingat adalah pemimpin terakhir Republik Demokratik Afghanistan, yaitu Muhammad Najibullah. Ketika Afghanistan mengambil alih tahun 1996, mereka langsung menghukum mati Muhammad Najibullah di hukum gantung di atas tiang lampu merah, tiang lampu lalu lintas, digantung tengah jalan. disaksikan orang banyak. Disaksikan orang banyak. Tuh masalahnya apa? Karena kan sempat memimpin dengan cara komunis. Oh, secara komunis. Karena kan negara mayoritas Islam dipimpin secara komunis. Apakah masuk akal? Bagi mereka tidak masuk akal. Itulah salah satu faktor Taliban yang menguasai menggeser sistem komunis ya. Sistem komunis. Tadi mungkin itu. Jadi memang Islam Ini. Apakah dengan kan sedang heboh kan di media sosial Taliban ini menguasai Afghanistan, apakah bisa mendampak menjadi Islamophobia? Artinya Islam itu seperti itu Ya, kan? yang Apakah dampak itu? ya. Karena ini kan sudah mendunia. Ya. Jadi ada pengamat memang sejarah yang paham, karena jadi dia mengemukakan begini, bahkan mantan anggota JI Jamaah Islamiyah yang teroris tadi lah mengungkapkan bahwasanya kemenangan Taliban itu membuat mereka mengeluarkan euforia kebahagiaan. Ada yang mengungkapkan bagaimana dengan cara sujud syukur, atau ada yang mengungkapkannya lewat media sosial bahwa mereka ini senang Taliban mengambil alih Afghanistan. Jadi para pengamat mengungkapkan bahwa kemenangan Taliban bisa saja membangkitkan kelompok-kelompok ekstrim di Indonesia contohnya. Mungkin saja. Contohnya seperti apa ya? Ya tadi ya Jamaah Islamiyah itu kelompok teroris, Memancing teroris, menimbulkan efek yang besar. besar ya. Kemunculan mereka nanti kan saat nanti. Ya meskipun ya secara global kelompok teroris ini sudah memang meredup, karena ISIS sudah didonkan oleh di negara asalnya Irak dan Syria, didonkan meskipun masih ada sisa-sisanya, tapi tidak sehegemoni yang ada. Jadi ketika ada kelompok teroris membom, makanya ISIS itu masuk mengklaim padahal bukan kelompok mereka, belum tentu kelompok mereka. Jadi kebangkitan Taliban mungkin saja membangkitkan kelompok-kelompok ekstrem tadi. Bagi saya bukan kelompok radikal ya, tapi saya menamainya kelompok ekstrem. Kelompok ekstrem. Karena ini pandangannya lebih keras tadi. Itu tadi. Ya mungkin itulah. Mungkin agak lebih keras. Ya tadi mungkin saja bisa membangkitkan, bahkan ketua PBNU ya, Kiai Said Akil, kalau tidak salah namanya, saya lupa, mengatakan kemenangan Taliban mungkin saja membangkitkan kelompok jaringan teroris di Indonesia, karena sebagian besar kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara menjadikan Taliban adalah punya kayak pandangan, intinya pandangan kiblat teroris. Padahal kelompok Taliban bukanlah kelompok teroris, milisi, tapi caranya keras, itu saja. Dulu kan Taliban terkenal dengan sistem peraturan yang keras. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Apakah Taliban tetap keras atau dengan seperti perspektif orang-orang yang di media? Jadi ya ketika bulan Agustus tadi ya, mungkin belum sampai 2 bulan ya, mungkin Taliban mengatakan ketika mengambil alih pemerintahan Afghanistan, mereka mengatakan dengan janji bahwa mereka lebih moderat sekarang.
mereka akan lebih menghormati hak-hak perempuan, mereka akan menghormati hak-hak pekerja perempuan di lingkungan publik, membolehkan perempuan untuk bersekolah Sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi boleh. tinggi, meskipun memang menerapkan syariat Islam, tapi lebih moderat, lebih tidak konservatif lagi. Terus negara ini meminta masyarakatnya untuk tidak takut bekerja kepada mereka. Kan sama ini kan pekerja-pekerja yang hidup di zamannya pemerintah Afghanistan itu dulu, mereka kabur ke luar negeri, mereka tuh masih terbayang-bayang bahwa kepemimpinan Taliban itu masih terasakan apabila mereka masuk lagi. Oh, pantas mereka berbondong-bondong Ya, kabur. keluar. Tapi kelompok-kelompok yang tidak mampu mau nggak mau bertahan, ya itu tadi. Atau juga kebanyakan yang keluar juga pernah bekerja sebagai ekspatriat AS, pernah bekerja untuk AS waktu masa perang. Jadi Taliban tuh kemungkinan besar akan memburu warganya yang bekerja untuk asing di negaranya khususnya. Tapi mereka berjanji mereka akan memaafkan warganya asal mereka mau kembali lagi bekerja untuk Kembali bekerja. tapi nggak tahu ya, mungkin janji Ya, janji ini kita belum bisa Seperti memastikan. kepemimpinan kita sekarang. Ya makanya kita pemerintah Indonesia ini masih Iya. melihat dan menunggu, Benar. tidak langsung mendukung tapi tidak langsung menolak. Itu tadi kalau salah sikap negara kita akibatnya kena imbasnya. Oh, kenapa kena imbas? Ya tadi kelompok Iya, Taliban tadi kan ekstrem. ekstrim kan bisa saja memicu kelompok jaringan teroris terbangkit. Untuk bangkit. Itu saja. Nah, ini bagaimana sih? Mungkin Bung Aji mungkin ada asumsi atau opini, mungkinkah Taliban itu kembali mengulang kesalahan yang dulu itu? Jadi Kira-kira asumsi Bung Aji sudah. jadi ada dua sisi ya. Saat ini kan mereka berjanji lebih moderat katanya, tapi itu kelompok petingginya, kelompok bawahnya itu masih belum menerima bahwasanya Islam Taliban ini lebih moderat, lebih menerima asing gitu nah. Dan Berarti makanya- masih pro kontra Ya. antara petinggi jangan bawah, Dengan kelompok bawahnya. bawahnya. Makanya kita mesti lihat di berita-berita bahwa banyak media-media, platform media di sosmed di TV kan menyebutkan bahwa Taliban ingkar janji, padahal itu belum tentu dari kelompok ini. Bukan mendukung Taliban saya, bukannya Ya. ini menyampaikan adanya pro kontra di tubuh Taliban masih. Masih ada pro kontra. Makanya tadi itu mungkin saja sudah disampaikan tadi. Mungkin kawan-kawan ada yang mungkin lebih ada yang ditanyakan berapa sisi. Saudara Marus mungkin ada yang masih ingin mewakilkan teman-teman yang ada di Mungkin rumah. ada keresahan. Ya, Mungkin ada teman yang keresahan. tiba-tiba ngechat di tiba-tiba WhatsApp. ngechat. Marus nih bagian ini bisa ditanyakan bagaimana itu. Kalau aku sih sebenarnya masih penasaran soal akidah mereka itu tadi. Ya, Apakah akidah. memang dalam Taliban itu terbagi, mungkin ada yang Khawaris, ada yang lebih ringan Wahabi, Syiah mungkin. ada lagi mungkin Syiah, mungkin ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau mungkin Sufi ada di dalam. Jadi gini ya, kalau Taliban ini sebenarnya ideologinya ya tadi Islam keras, terus lebih kaku, tapi kebanyakan mayoritasnya adalah Sunni. Jadi pemimpin itu sempat belajar yang namanya Islam Deobandani yang berada di utaranya India. Cuman Itu bisa dijelaskan? saya kurang Deobandani paham itu ya, seperti saya apa? pemahaman Deobandani itu mungkin kawan-kawan bisa mencari di internet paham Deobandani. Jadi ulama-ulama Deobandani pun menyayangkan bahwa Muhammad Mullah Omar membawa ajaran Deobandani lebih ke arah yang ke kutub lebih ekstrim. Padahal ulama-ulamanya pun tidak pernah mengajarkan, lebih ekstrim seperti itu. Dan lebih karena mayoritas Taliban ini adalah etnisnya Pashtun, mayoritas paling besar di Afghanistan, makanya kelompok ini lebih mengedepankan sistem kesukuan, meskipun beda pandangan politik apapun. Kepentingan utama kelompok ini tujuannya sama untuk tujuan ke depan, kelompok itu pun akan mendukung bagaimanapun. Jadi Muhammad Mullah Omar ini kan kelompok Pashtun yang di sebelah
timur dekat dengan perbatasan Pakistan. Jadi kelompok Pashtun yang sebelah barat itu beda pandangan sebenarnya dengan Pashtun sebelah timur. Ketika Taliban mengambil alih, Pashtunnya sebagian barat itu mendukung. Karena sistem kelompok ini adalah mengedepankan sistem kesukuan. Sistem kesukuan meskipun beda pandangan politik sekalipun. Apabila itu memberi dampak baik kepada sukunya atau etnisnya, mereka akan mendukung. Itu. Makanya dikenal dengan ada yang namanya sistem Pashtun Wali. Mungkin bisa dicari di internet. Ada 3 bagian, saya lupa namanya. Ada yang kalau saya pelajari artinya adalah yang pertama ada balas dendam. Yang kedua adalah mengayomi, kalau nggak salah. Terus adalah ramah tamah yang terakhir. Mungkin bisa dicari lebih lengkapnya di jurnal-jurnal internasional mungkin yang lebih mempelajari ilmu ini. Ini kan kebudayaan. Dan juga untuk kawan-kawan bisa memilah dalam media. Ya, mungkin ada media yang memang media yang tidak valid sumbernya. Jadi kalau kawan-kawan yang memang ingin mempelajari lebih lanjut Taliban ini kan sesinya memang mukadimah aja lah ya. Mukadimah aja, bukan permukaan. Sekitar permukaan. Mungkin lebih dalam mungkin nanti. Kalau kawan-kawan ingin memang belajar Taliban, silakan cari sumber yang valid. Contoh jurnal internasional atau buku-buku yang terpercaya atau buku-buku yang memang membahas tentang Afghanistan, sejarah Afghanistan. Ada kalau banyak buku di luar-luar atau di marketplace bisa dicari di Google mungkin bisa dicari. Kebanyakan itu tadi kita kebanyakan mendapat dari media yang kurang valid. Ya, yang hanya memanfaatkan ketenaran tadi untuk menaikkan tadi viewers mungkin kualitas. Mungkin itu bisa kawan-kawan lihat nanti ke depannya. Ya Pak, gimana? Pembahasan kita kali ini kira-kira apa kita tetap lanjut? Lanjut. Nah, jadi mungkin Bung Haji bisa menyimpulkan ya hasil dari kawan-kawan mungkin dari perspektif. Mungkin kan ada yang ingin tahu bagaimana kesimpulannya, buruk baiknya bagaimana, kenapa kita perlu tahu. Jadi begini ya, jadi untuk digarisbawahi kawan-kawan sekalian, jangan menyamakan ini banyakkan masih lah. Jangan menyamakan kelompok Taliban dengan kelompok teroris. Itu satu ya. Nah, itu poin penting. Meskipun kelompok ini keras bagi kita, keras peraturannya, bukan berarti saya mendukung. Bukan berarti kami di sini mendukung. Ini kami memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang masih kurang paham apa sih kelompok Taliban ini. Kenapa begitu heboh? Hebohnya orang paham itu. Jadi jangan sampai mengatakan kami pro dengan kelompok Taliban. Kami tidak netral. Kami mau menyampaikan. Jadi saya lanjutkan. Jadi jangan menyampaikan kelompok Taliban dan kelompok milisi teroris. Karena Taliban ini hanya ingin mengambil tanah mereka yang sempat dikuasai asing. Kenapa dikuasai asing? Saya masih tidak tahu kenapa itu. Kalau memang ingin berbicara politik Afghanistan, ini rumit sebenarnya. Bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum diambil Taliban, negara ini memang negara kudeta. Sesama paman dengan sepupunya itu masih kudeta dulu sebelum republik sebelum negara ini menjadi republik. Sistem kenegaraan ini monarki. Nah, monarki atau kerajaan Afghanistan. Nah, yang menjadi rajanya adalah sepupunya Perdana Menteri. Nah, ketika Perdana Menterinya yang sepupunya digantikan, merasa tidak puas dengan pamannya. Lalu pada tahun 1973, sepupu tadi langsung mengkudeta tanpa pemerintahan pamannya. Jadi negara ini memang tidak stabil dari awal. Memang tidak stabil dari awal. Jadi itu bedanya. Jadi ini negara Timur Tengah ini nggak ada negara yang mudah diadu domba dan mudah diproksikan oleh negara-negara intervensi oleh negara-negara barat demi kepentingan negara-negara besar. Padahal mereka cuma jadi negara boneka aja. Itu tadi mungkin itu. Dan saya tekankan sekali lagi, saya tidak mendukung Taliban. Kami di sini bukan mendukung Taliban. Kami ini cuma memberikan edukasi secara bagian permukaan, bukan imah intinya, supaya kawan-kawan tidak bingung apa sih kelompok Taliban. Mungkin
mungkin bagi kawan-kawan yang di Instagram, mungkin di YouTube bisa kalau yang lebih dalam bisa ya kumpul sama-sama lah ya. Sama-sama, Mungkin mungkin. ini kopi bareng. kita bisa Kalau memang kawan-kawan memang ingin bertanya masih bingung, kan bisa tanyakan langsung kepada kawan-kawan di kelompok pemanis, misalkan tanyakan, mungkin bisa di Tapi ya dari tulisan atau Instagram. kalau dia di Instagram bisa langsung, masih bingung, ini mungkin bisa saya bantu dengan jawab kawan-kawan bisa membantu mungkin itulah intinya. Saya kembalikan dengan saudara Abu Rosin. Kira-kira 40 menitan lah. Ya. Mungkin sampai jumpa di lain waktu untuk pembahasan yang lebih lengkap. Kami tidak bisa langsung membahas ini secara menyeluruh lah intinya karena memang keterbatasan waktu dengan durasi video yang kami buat juga Ya, agak ya, kalau kita tekankan sekali lagi ya, ini di konten ini tidak bermaksud sebagai ajang provokasi. Iya benar. Tidak. Beda. Ya, justru kami di sini saling sharing ya, sharing, saling belajar. Kita apa sih sejarah Taliban itu? Iya, Seperti Soalnya kan heboh. Iya, seperti Tidak yang provokasi. ya seperti yang diobrolkan teman-teman tadi Iya, dari iya. narasumber saudara Aji, saudara Rasid, Marus. Ya kita saling sharing lah, saling belajar gitu. Jadi tidak ada ajang provokasi ya, kita tekankan sekali lagi ya. Jadi jangan serang kita gitu. Tapi kalau diskusi, ya, silakan. kalau menyerangnya secara diskusi kita bisa Ya, kami tapi fasilitasi. Mungkin kalian bisa Ya. berhadir di Kafe Shop terkenal, Kafe Ya, Langkah. paham. Ya, Desa muda ya, Desa desa muda. muda ya intinya. Mulai mulainya. Ya, Orang meriah bisa mengumpul. Ya, sekian dari saya Abid, Saya Aji. saya Mahrus. Saya ngurusin. Ya, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan ya di mungkin ada perkataan yang menyinggung. Ya. Mungkin kalian bisa mengambil manfaat ibroknya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Peace.